Selamat datang di Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri, dan jangan pernah lupakan dari mana dirimu berasal. Pembahasan kita kali ini sekelumit kisah Sunan Kalijenar atau Syekh Siti Jenar. Konon seorang ulama Islam bernama Syekh Abdul Jalil datang ke Jawa dan bermukim di Bukit Amparan Jati. Di sana, beliau bertemu dengan Syekh Datul Kafi, seorang ulama sepuh yang sudah lama menetap di Bukit Amparan Jati. Ulama sepuh inilah guru dari Pangeran Warangsungsang dan Dewi Rara Santang, putra putri Dewi Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Setelah menetap berdekatan dengan Syekh Datul Kafi, Syekh Abdul Jalil kemudian berpindah ke Cirebon Girang. Di sana beliau mendirikan sebuah pesantren dengan nama Rendah Sawah. Banyak yang tertarik dengan ajaran beliau yang bernuansa spiritual murni, sama sekali berbeda dengan para ulama-ulama lain yang juga mengurusi kenegaraan, sibuk ingin mendirikan kekhalifahan Islam. Di pesantren Rendah Sawah, para santri tidak menemui nuansa politik seperti itu. Ajaran tasawuf begitu kental, nuansa kedamaian sangat terasa. Kehadiran Syekh Abdul Jalil menyita perhatian Dewan Wali Songo yang berpusat di Ampel Denta atau daerah Surabaya sekarang. Sudah menjadi kesepakatan bersama, seyogianya para ulama yang menetap di Jawa masuk menjadi anggota Dewan Wali. Syekh Abdul Jalil tidak menolak ajakan itu. Beliau bersedia masuk menjadi anggota Dewan Wali Songo. Begitu menjadi anggota Dewan Wali, beliau mendapat julukan Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Lemah sama dengan tanah, abang sama dengan merah. Siti atau tanah, Jenar atau kuning. Beliau mendapat gelar seperti itu karena beliau tinggal di daerah Jawa bagian barat yang terkenal tanahnya berwarna merah kekuning-kuningan. Beda dengan tanah Jawa bagian tengah dan bagian timur. Kata Siti yang artinya tanah lama-lama berubah menjadi Siti, maka terkenallah beliau dengan sebutan Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Sunan Kalijenar. Beliau bukan keturunan bangsawan. Kebanyakan para ulama yang waktu itu dikenal dengan sebutan wali berasal dari kalangan bangsawan. Sebut saja Sunan Ampel. Dia berdarah bangsawan Campa. Sunan Benang lama-lama berubah menjadi Bonang. Sunan Derajat lama-lama berubah menjadi Derajat. Sunan Lamongan. Ketiganya putra Sunan Ampel berdarah bangsawan Campa dan Tuban, karena istri Sunan Ampel masih keturunan Kadipaten Tuban. Begitu juga Sunan Kalijaga berdarah Tuban, Sunan Giri berdarah Belambangan, dan lain-lain. Syekh Siti Jenar tidak berdarah biru, namun beliau memiliki kecemerlangan melebihi para menak berdarah keraton. Mungkin ini juga yang menjadi salah satu faktor sehingga beliau sama sekali tidak tertarik dengan tetek bengek urusan perpolitikan. Selain memang kesadaran beliau yang benar-benar tinggi. Konon, Syekh Siti Jenar adalah putra Syekh Datuk Soleh yang bermukim di Malaka. Syekh Datuk Soleh putra dari Syekh Datuk Isa. Syekh Datuk Isa putra Syekh Qadir Kailani. Syekh Qadir Kailani adalah putra Abdullah Kanudin. Dan Abdullah Kanudin putra As-Samad Khan atau Syekh Abdul Malik, yang konon tinggal di India sebelah barat, yang sekarang wilayah Pakistan. Nah, bisa diketahuikan kebijaksanaan beliau berasal dari mana. Namun, status keanggotaan Syekh Siti Jenar di Dewan Wali Songo tidaklah berlangsung lama.
Sebab begitu melihat para umat Islam yang semula benar-benar murni memperbaiki akhlak, lama-lama terpengaruh gerakan militansi Islam yang mulai digalang oleh Sunan Giri, santri senior Sunan Ampel. Ditambah lagi, hal serupa juga tengah dilakukan oleh Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon Girang. Kegiatan-kegiatan rohani Islami kini berubah diwarnai dengan latihan-latihan tempur. Fokus utama memperbaiki diri kini berubah menjadi out action, menyalahkan pihak lain. Suasana damai antara penganut Islam, Hindu dan Buddha lama-lama mulai goncang. Syekh Siti Jenar tidak menyukai hal ini. Di mana-mana aksi sepihak dari umat Islam membuat suasana menjadi panas. Penganut Hindu dan Buddha yang selama ini merasa damai bersandi dengan penganut agama baru ini itu mulai terusik. Syekh Siti Jenar melayangkan surat protesnya ke Ampel Denta. Namun Sunan Ampel meyakinkan semua masih wajar dan tidak berlebihan. Namun bagi Syekh Siti Jenar, apa yang dikatakan Sunan Ampel tidaklah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ada seorang ulama yang menyuarakan hal serupa. Dialah Sunan Kalijaga. Bersama Syekh Siti Jenar, Sunan Kalijaga mencoba membendung gerakan-gerakan umat Islam yang kini berubah radikal. Mau tidak mau, diam-diam umat Islam terpecah menjadi dua kubu. Kubu yang militan dan merasa dirinya paling benar karena katanya mengikuti anjuran Al-Quran dan hadis secara kafah dipimpin oleh Sunan Giri. Sunan Giri menyatakan siapa saja yang menolak pergerakan umat Islam yang tengah gencar-gencarnya saat ini sama saja menjalankan ajaran bid'ah. Sunan Giri mengklaim golongannya adalah golongan putihan atau kaum putih, dan umat Islam yang tidak sepaham dengan golongannya dituduh sebagai penganut bid'ah, golongan abangan atau kaum merah. Untuk mengukuhkan pengakuannya, pengikut Sunan Giri bahkan menyebarkan desas-desus bahwa Syekh Siti Jenar adalah seorang penganut ilmu sihir dari India. Jelas diceritakan dalam Baba Tanah Jawa, Syekh Siti Jenar mencuri dengan wejangan agama dari Sunan Bonang yang kala itu tengah mewejang Sunan Kalijaga. Syekh Siti Jenar konon berubah menjadi cacing tanah. Sunan Benang sendiri yang menambal bagian perahu yang sedikit berlobang kala hendak berlayar ke tengah laut untuk sekedar memberikan wejangan rahasia kepada Sunan Kalijaga. Sunan Benang menambalnya dengan segenggam tanah. Padahal di dalam tanah yang sudah tergenggam itu ada Syekh Siti Jenar yang berwujud cacing. Sunan Benang tahu, tapi dia diam saja. Begitu selesai mewejang, barulah Sunan Benang menyuruh cacing itu berubah menjadi manusia. Simbolisasi ini sangat jelas sekali bahwasanya masuknya Syekh Siti Jenar ke Dewan Wali Songo adalah atas prakarsa Sunan Benang. Disimbolkan dengan mengambil tanah berisi cacing, dan Syekh Siti Jenar dianggap hanyalah rakyat jelata yang sama dengan cacing. Perahu melambangkan Dewan Wali. Di bagian Jawa sebelah barat ada kekosongan pimpinan umat Islam. Syekh Datul Kalfi sudah sepuh. Pangeran Cakrabuana bukanlah seorang ulama, dia seorang politikus. Syahri Bidayatullah atau Sunan Gunung Jati belum datang ke Cirebon. Dia masih di Mesir. Dengan datanya sang rakyat jelata Syekh Siti Jenar, kekosongan pemimpin agama bisa ditutupi. Tak mengapa walau yang mengisi kekosongan adalah seekor cacing. Cacing ini, rakyat jelata ini, berubah menjadi manusia atas anugerah Sunan Benang. Seorang rakyat jelata kini
disegani sederajat dengan para bangsawan. Itu karena andil Sunan Benang. Dan sang cacing ini sangat dekat dengan Sunan Kalijaga. Simbolisasi ini jelas-jelas muncul di kemudian hari setelah Syekh Siti Jenar difatwakan sesat oleh Dewan Wali. Ada ungkapan diskriminatif di Jawa. Wong yo pancene godhong krokot, diunggahno nganti dhuwur, yo tetep wae cukule melorot. Yang artinya, namanya juga daun krokot, walaupun diangkat setinggi mungkin, tumbuhnya tetap saja melorot ke bawah. Ungkapan ini biasanya mencerminkan kekesalan seseorang yang telah berjasa mengangkat orang lain dari kesengsaraan, namun kemudian lupa daratan. Dan manakala Syekh Siti Jenar yang dulu bukan apa-apa dan dimasukkan ke Dewan Wali oleh Sunan Benang sehingga kedudukannya terangkat. Namun di kemudian hari berani menentang para wali yang lain, maka keluarlah ungkapan kekesalan secara simbolik ini. Namanya saja rakyat jelata, bagaimanapun juga tetap saja kelakuannya seperti rakyat jelata, seperti cacing, kurang lebih seperti itu. Padahal tingkat spiritualitas seseorang tidak bisa diukur oleh pangkat dan derajatnya di masyarakat. Para wali lupa karena mereka memang tengah terfokus pada duniawi, pada kekhalifahan semata. Namun tidak demikian dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga sangat menghormati Syekh Siti Jenar karena tingkat spiritualisnya benar-benar tinggi. Kubu Sunan Giri dan kubu Sunan Kalijaga tidak pernah sepaham di mana-mana. Dan manakala Sunan Giri memberontak ke Majapahit dan ingin mendirikan kekhalifahan Islam di Jawa, walaupun lantas bisa dihancurkan oleh Majapahit, Syekh Siti Jenar menyampaikan protes keras bahwa beliau kemudian menyatakan keluar dari Dewan Wali Songo. Pada tahun 1475, Syarif Hidayatullah bersama ibunya Syarifah Mudaim datang dari Mesir ke Cirebon. Syarifah Mudaim adalah nama Muslim Dewi Rara Santang. Dia adalah adik kandung Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon Girang. Mendengar kedatangan Syarif Hidayatullah, Sunan Giri segera mengirim utusan untuk memintanya bergabung bersama Dewan Wali Songo yang berpusat di Ampel Denta. Syarif Hidayatullah menyetujuinya. Lantas dia dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Dengan adanya Sunan Gunung Jati, kekosongan kepemimpinan Islam di Jawa bagian barat yang semula dijabat oleh Syekh Siti Jenar tertutupi sudah. Maka kini ada dua kekuatan besar di Cirebon. Satu, Syekh Siti Jenar, dan yang kedua Sunan Gunung Jati. Pada awal tahun 1478, Sunan Ampel wafat. Pimpinan Dewan Wali Songo berpindah ke tangan Sunan Giri. Hubungan Syekh Siti Jenar dan Sunan Giri yang selama ini terkenal tidak bagus. Begitu kepemimpinan Dewan Wali Songo berganti, maka hubungan ini semakin meruncing. Bahkan, manakala terdengar bahwa Syekh Siti Jenar mengajarkan ilmu tasawuf tingkat tinggi kepada murid-muridnya, yang sesungguhnya semua wali juga paham akan ilmu tersebut, oleh Sunan Giri, hal itu dijadikan alasan untuk mencari-cari kesalahan Syekh Siti Jenar